Kira-kira Bapak pernah kecewa nggak sama pemimpin Bapak? Nah, pemimpin itu kan banyak ya, itu kan banyak. Terus pemimpin itu kan manusia gitu kan, bukan 100% pastilah pasti pernah kecewa dong. Ya, ya kata ini kan maksudnya kita kan tidak apa-apa, cuman kita pemimpin gitu. Kita juga pernah dimuridkan. Benar. Jadinya ya apa ya maksudnya, jadi kita pernah jadi murid dan kita sekarang jadi pemimpin. Jadi kita punya pengalaman pribadi lah gitu. Terus gimana caranya ngatasin kekecewaan itu sama Sama pemimpin yang mengecewakan gitu ya. yes, termasuk kita sendiri gitu, bukannya ya gitu lah. Oke. Kalau gue sendiri, cara gue sendiri ya berdiam diri dulu. Gue ngambil waktu sendiri dulu. Benar-benar berdua sama Tuhan, ngambil waktu dulu, benar-benar sampai pulih dulu. Karena kan kalau kita belum pulih, terus masih dalam perasaan kecewa dan terus ketemu dengan orang-orang yang mengecewakan kita, kan jatuhnya jadi nggak sepenuh hati juga, melakukannya nggak sepenuh hati. Mungkin di mulut kita bisa iya, tapi hati kita apaan sih kayak gitu, kayak benar-benar memberontak gitu loh. Jadi nggak jadi berkat berarti ya. Benar, nggak jadi Pelayanan. berkat. Padahal kan pelayanan itu kan bukan paksaan ya, Yes. bukan tuntutan juga seharusnya, tapi pelayanan itu kan harus sukacita, melakukannya dengan sukacita. Nah itu juga jadi prinsip gua gitu. Ketika gua mulai ngerasa tertuntut, ngerasa mulai kayak tertekan, gua mesti ngambil waktu dulu sampai benar-benar gua udah sukacita nih, baru gua bisa ngelakuin bagian gua gitu. Berarti kayak lu harus beresin hati lu dulu gitu ya. Baru Iya. lu dalam kategori baru siap memberikan yang terbaik lagi gitu ya. Kalau kita pelayanan tapi masih ada ganjel pun nggak enak gitu, maksudnya Benar. jadi kayak apa ya, apaan sih lu gitu kan, kayak jadi lu nggak maksimal gitu, yang ada malah pelayanan lu mengecewakan gitu ya kan. Kayak orang-orang yang tadinya datangnya pengen diubahkan malah tambah sakit hati gitu. bukannya jadi diberkati oleh pelayanan kalian atau pelayanan kita sendiri gitu, karena kalian masih ada ganjel gitu. Jadi harus diberesin dulu ya Pak ya. Beresin dulu sampai kita benar-benar pulih. Sekalipun gini ya, kalau kita mau ambil waktu buat bilang sama, misalnya kita masih dipimpin, bilang sama pemimpin kita mau off dulu. Kan banyak tuh orang-orang yang mau off pelayanan dulu gitu, atau off dari pekerjaannya dulu sementara, tugasnya sementara di off dulu. Sebenarnya orang-orang yang mau off ini tuh jangan jangan ditekan juga loh. Yes. Kayak sangat disayangkan ya kamu off ya, kayak gitu. Itu pengalaman pribadi gue juga sih gitu. Padahal kita kan ya pengen berhenti sejenak gitu kan, memperbaiki diri sendiri lah gitu intinya kan, biar butuh refreshing gitu kan, butuh pikiran tenang gitu kan, yang itu. Dan tulisan kalau kagak ada komanya pun jadinya aneh gitu kan. Kalau kita nulis buku kagak ada jedanya, kagak ada komanya, nggak ada spasinya, apaan sih gitu kan. Harusnya kan ada indah gitu, ada titik, ada koma, ada tanda baca apapun, jadinya terkesan rapih gitu kan. Nah berarti sama kayak kehidupan kita ya. Iya. Jadi kita harus merapikan tulisan kita dulu gitu kan. Membenahi dulu lah. Sama tadi tuh yang orang-orang mau off, harusnya kita support dulu. Yes. Gitu kan. Kalau memang mereka butuh me time, butuh waktu sendiri, nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Kita tetap bawa mereka dalam doa, tentunya itu kan penting buat kekuatan mereka, tapi jangan sampai justru mereka disudutkan, itu juga salah. Kamu nih mau nggak pelayanan lagi, mau pindah ke tempat sebelah gitu misalnya, kayak gitu tuh jangan. Mau pakai Harus disupport ya, beda sih. jadinya kita nggak boleh menghakimi intinya ya. Iya, menghakimi. Jadi kita seringkali kita menghakimi untuk menahan lah gitu kan, menahan orang-orang yang ada di kekecewaan ini untuk berhenti sejenak ya. Bukannya
pergi gitu kan. Kita seharusnya berarti sebagai pemimpin menjaga anak itu dong, biar nggak berhenti atau keluar dari jalannya gitu kan. Ya, berarti kita sebagai pemimpin menahan dan membiarkan, tapi harus memperhatikan. Terus gini, ketika kita menghadapi anak yang mau off gitu kan, ya memang nggak boleh dikekang, nggak boleh di apa sih itu maksudnya di tiap hari gitu kita mungkin kayak gimana ya, Ceramain. ya diceramahin. Tapi justru sebelum mereka off, gimana kalau kita sebagai pemimpin benar-benar jadi rumah buat mereka. Karena kan sejauh manapun mereka pergi tetap balik ke rumah gitu. Jadi itu lebih penting sih. Jadi kita tetap percaya gitu, mau mereka off pasti kita percaya mereka bakal balik lagi. Nah itu berarti kita membiarkan bukan berarti kita tidak peduli ya. Iya benar. Justru kita membiarkan, justru kita harus memberikan perhatian lebih gitu dong. Perhatian yang tersembunyi tadi gitu. Tersembunyi, oke. Berarti jangan dikasih ayat Alkitab Lukas 1 gitu. Bukan. Iya, jangan dikasih Alkitab Lukas 15 dong. Wah, kamu anak yang hilang ya. Jangan kayak gitu dong. Apa? Ntar mereka aduh, benar-benar semakin terhakimi. Gue anak yang terhilang ya. Gue foya-foya deh gitu. Habis itu gue makan ampas babi. Waduh. Kayak gitu jangan. Tapi gara-gara itu ya Lut ya, gue jadi menarik nih. Tapi ada loh Lut cerita gara-gara dia sering begitu, malah akhirnya diceramain gitu bukan bener, malah makin jadi terperosok. Oh ya, makin jauh ya. Malah jadi murtad ya gitu kan, gara-gara apa ya, dia merasa terintimidasi gitu, tidak bisa menerima, tidak bisa menerima kekurangan dia, nggak bisa menerima ngerimain diri dia gitulah. Akhirnya dia murtad gitu. Terus jadi kita harus apa nih loh, kayak untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu gitu. Ya kalau udah murtad sih ya udah susah gitu. Udah susah buat dirangkul banget gitu. Benar-benar dirangkul dengan orang yang lain gitu. Oke. Karena ya orang itu udah mungkin udah benar-benar pahit banget sama kita. Ya mesti kalau memang anak ini yang pahit banget sama kita nih, kalau dia mau ketemu kita buat beresin itu lebih baik. Cuman kan ada anak-anak yang nggak mau, udah benar-benar nggak mau ketemu sama sekali. Nah yang ini udah susah lah. Itu udah jadi pembelajaran buat kita lah. Berarti seharusnya kita menjadi rumah ya, balik lagi menjadi rumah ya. Jadi rumah. Iya, berarti rumah itu kan menerima kita apa adanya kan. Kita bisa kan pakai celana pendek di dalam rumah gitu kan, nggak pakai baju di dalam rumah gitu. Seharusnya kita pun bisa seperti itu gitu. Maksudnya menjadi rumah bagi orang-orang yang mungkin keadaannya seperti itu gitu. Berarti kayak gitu. Oke, dapat poinnya saya Pak. Kadang kita ngelihat nih, kalau misalnya kita masuk ke perumahan gitu, kita tertarik banget dengan perumahan yang bagus gitu kan, muka. Tapi sebenarnya kita nggak tahu isinya kayak gimana. Padahal untuk orang-orang yang tinggal di rumah itu, ya mereka nggak ngelihat luarannya gitu, mereka ngelihat dalamannya gitu, di dalam rumah itu kayak gimana. Jadi maksudnya janganlah kita sampai menjadi rumah yang kelihatan di luar gitu. Yang cuma terlihat luarnya doang megah, oh ini kayaknya bagus banget nih, kepemimpinannya nih, layanannya dia nih tuh bagus banget, padahal sebenarnya enggak gitu loh, enggak, dalamnya tuh bener-bener orang tuh nggak ngerasa ini rumah gue. Jangan sampai anak-anak kita ngerasa kayak gitu. Berarti kita kalau ngelihat datang ke komplek ya, berarti harus ngeliat dalamannya dulu gitu ya, maksudnya properti gitu. Jangan sampai kita ngelihat gedung bertingkat tapi nggak ada tangganya. Iya. Jadi ya buat apa gitu kan? Di luarnya bagus terus pas di dalamnya masih tanah liat. Waduh, banyak rumput. Ada berlubang lagi, ada tikus. Justru yang lebih menarik ketika kita ngeliat rumah-rumah yang jelek gitu ya, tapi dalamannya mewah. Dalamannya berkualitas. Iya, betul. Interiornya beda gitu kan. Kalau kita jadi malah
nyamanan di situ gitu kan. Iya. Berarti yang dibutuhkan kenyamanan Lut ya. Bener kenyamanan. Yes, Emang itu dari rumah sendiri kan nyaman. Mau orang bilang ih rumahnya kecil ya kayak gitu kan, tapi kan Yes. waktu kita yang ngerasain kan baru rumah gue nyaman gitu Oh, kan. makanya ada ya orang yang bisa tidur pakai koran doang gitu kan. Heeh. Oh berarti oke, berarti pertama ketika kita menghadapi orang-orang yang kecewa, kepahitan atau apapun menjadi rumah bagi orang itu. Yang kedua, kita harus menjadi tempat menerima ya, Tempat menerima. menerima apa adanya bagi orang itu. Dan yang ketiga, kita sebagai orang-orang yang mungkin pernah kecewa atau apapun, kita nggak bisa ngelihat dari covernya aja, nggak bisa ngelihat dari bangunannya aja gitu, tapi kita harus juga ngelihat kualitasnya gitu kan, bangunan yang kokoh gitu. Berarti harus melihat isinya juga ya Lut ya. Iya benar. Oke. Terus, yang ini penting apa tuh? Kan kalau kita kecewa, orang lain kan yang ngecewain kita nggak tahu nih, ya kan? Oh iya, yes, Orang lain yes. itu kan nggak tahu. Betul. Lebih baik ya benar-benar jangan lama-lama kalau kecewa. Iya. Jadi rugi di kita, enak di mereka. Justru kita harus ngomong ya berarti ya. Hmm. Justru kita orang yang kecewa itu harus ngomong sama yang ngecewain kita gitu. Wah. Anda. Tapi kan tidak semudah itu Pak. Karena itu ya. Nggak semudah itu. Memang lebih baik buat tempat pengaduan memang Tuhan sendiri. Iya. Memang sampai benar-benar Tuhan. Iya bener. Bener Tuhan sendiri sih yang, dan jangan berharap orang lain mengobati luka kita. Benar. Iya. Oke, ketika kita berada di luka itu, jangan pernah berharap kita mendapat pengobatan atau orang itu mengobati luka kita. Iya. Justru sebaliknya, kita lebih baik mengobati diri kita sendiri dulu gitu, sampai kita benar-benar sembuh gitu. Walaupun ada bekasnya, itu adalah bekas perjuangan kita melawan keegoisan kita atau batin kita gitu. Jadi pengalaman pribadi sih yang memberkati gitu. Kalau memang kita nggak mampu juga ya pasti adalah percayaan tadi, Ya. kasih kepercayaan orang-orang yang benar-benar kita percaya gitu. Iya, bener. Pokoknya harus cari tempat yang benar. Oke, cerita sama orang yang bisa menerima kalian tuh apa adanya. Oke, jangan karena ada apanya. Kalau Anda mengharapkan orang lain menerima tapi orang itu tidak bisa menerima, salah tempat Anda. Gara-gara kepahitan, gara-gara kecewaan, kita malah jadi murtad atau menyalahkan Tuhan. Oh iya. Nah ini nyambung lagi. Kecewa sama Tuhan ya. Enggak kecewa sama manusia yang ngelukain, tapi Anda kecewa sama Tuhan. Iya. Anda jangan bawa Tuhan, oke? Ketika Anda kecewa, Tuhan tidak pernah menyakiti kalian. Iya. Lagi pula juga Tuhan sabar banget di Ya, sana. iya. Coba kalau nggak sabar udah dicabutnya kita. Iya. Kalau Tuhan Yesus saja bisa seperti itu kan, apa, upah dosa maut ya? Upah dosa maut ya udah. Harusnya kita mati kalau setiap ngelakuin dosa. Seharusnya kita tuh jangan bilang, aduh kenapa hari ini buruk ya gitu. Tapi ucap syukur sama Tuhan. Iya, harusnya kita mengubah kata-kata kita tuh, kenapa kita masih bisa hidup sampai saat ini gitu. Benar. Harusnya kata-kata itu, bukannya Anda kenapa hidup hari ini buruk terus gitu. Kita juga belajar. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan kolaps. Berarti Kolaps dengan anak-anak yang tadi yang kita Yes. pimpin itu loh. jadi kalau kalian punya pertanyaan atau punya pergumulan, boleh sharing di komen bawah atau kalian boleh DM, bolehlah sharing-sharing ke kita. Entah kita masukin ke video sini ya. Kita ngasih masukan, pengalaman kalian itu jadi berkat buat banyak orang. Dan kita siap buat jadi support system kalian. Iya, Ketemu di
konten-konten konten berikutnya. berikutnya. Oke, God bless you. Wish you all the best. Happy birthday ya.